Baik sahabat-sahabat Komunitas Terapis Indonesia, kembali dengan saya Kamarudin Ikram dan Pak Irwan dan Bu Marta dalam audio materi Komunitas Terapis Indonesia, tetap di tema bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri. Baik, saya ingin ke Bu Marta dulu ya Ibu. Apa sih sebenarnya rasa percaya diri itu, Bu? Rasa percaya diri itu ketika kita bisa, bagaimana cara kita menghadapi seseorang, bertemu dengan seseorang, dengan tampilan apa adanya kita, dan kita merasa nyaman di tengah-tengah kerumunan atau di tengah-tengah banyak orang dan omongan-omongan kita bisa diterima, seperti itu. Solusi atau ide-ide yang kita sampaikan kita diterima, seperti itu. Jadi kepercayaan diri itu ya udah tampil apa adanya di depan umum. Artinya percaya diri ini akan diuji ketika bertemu dengan orang lain ya. Bagaimana kalau dalam kondisi sendiri, apakah rasa percaya diri ini bisa naik turun, Bu? Seharusnya kalau kita tahu siapa kita sudah menerima diri kita sendiri, seperti tadi di awal saya sudah bahas ya. Jadi kalau kita sudah menerima diri kita sendiri, harusnya kepercayaan diri itu akan tetap seperti itu, stabil, tidak akan naik turun. Karena kita sudah tahu siapa kita, apa profesi kita, bagaimana kita di luar, bagaimana kita dipandang di luar, bagaimana kita dihargai, seperti itu. Jadi seharusnya mau sendiri, mau rame-rame, mau banyak orang atau tidak, mau ada orang atau tidak, itu harusnya stabil, seperti itu. Bagaimana mengetahui bahwa percaya diri itu sampai pada overconfidence, atau mungkin bagaimana kaitannya dengan perasaan sombong, Pak Irwan? Kesombongan itu sebetulnya kan muncul dari dia membandingkan dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Begitupun keadaan minder, Mas Romi, itu jadi dua hal yang ekstrim ya. Satu yang sangat minder, satu yang sangat confident atau percaya diri yang berlebihan, gitu ya. Dua-duanya dari sisi pergaulan sosial tidak membuat kita lebih maju. Dua-duanya, karena yang satu juga orang memandang akhirnya tidak meyakinkan, yang satu lagi melihat orang lebih kepada menghinakan orang lain gitu. Nah sebenarnya begini Mas Romi, rata-rata dari kita sendiri, saya gitu sebagai contoh, itu dulu ketika saya belum bangkit, maka perasaan saya orang lain tuh jauh lebih baik dari diri saya gitu. Saya merasa bahwa orang itu sempurna adanya gitu. Karena yang saya tahu dari berita, dari orang-orang di sekitar saya, dari perlakuan guru-guru, perlakuan yang lain terhadap kita sebagai orang tunanetra, itu melemahkan jiwa kita gitu. Sehingga saya tidak tahu bahwa orang-orang lain juga lemah sebetulnya. Nah ini sebetulnya yang harus kita pahami teman-teman dan teman-teman komunitas Indonesia, terapis Indonesia, bahwa dua hal yang mesti kita perhatikan dari orang, bukan untuk menghinakan mereka atau untuk memandang lemah mereka, tetapi ini untuk membuat kita sejajar dengan mereka. Yang pertama, tidak ada orang yang sempurna seperti tadi Bu Marta bilang gitu ya. Semua orang punya kelemahan masing-masing. Semua orang membawa kekotoran fisik masing-masing, begitu Mas Robi. Di dalam perutnya itu ada kotoran-kotoran yang harus dibuang tiap pagi, begitu. Jadi sama gitu. Jadi yang kedua, siapapun dia punya dunianya masing-masing, punya kesedihannya masing-masing. Bukan hanya kita sebagai tunanetra, gitu.
Saya berjumpa dengan beberapa orang klien yang notabene pengusaha besar begitu ya. Saya waktu terapi itu diajak ke apartemennya misalnya begitu. Iya. Itu ruangan sebesar, saya tidak tahu ya, hampir seruangan katakanlah 100 meter persegi hanya untuk kami berdua. Disewa oleh dia begitu. Berarti saya membayangkan orang ini betul luar biasa begitu, di satu gedung sendiri kita berdua, privasi begitu. Dan di situ saya tidak sangka gitu, dia punya kesedihan yang diciptakan pada saya habis begitu, karena saya dianggap sebagai psikoterapisnya begitu. Yang tadinya saya pandang orang ini memiliki kekayaan, usaha yang besar, gitu, keluarga yang bahagia, begitu, semua sempurna kan, tapi ternyata 1 jam saya bersama dia, semua kesedihan-kesedihannya, kalau saya suruh jadi dia, saya tidak mau. Gitu. Jadi itulah teman-teman semua, masing-masing orang punya dunianya masing-masing. Ini harus kita perhatikan sehingga kita bisa menempatkan, meletakkan diri kita di dalam situasi yang sejajar. Gitu. Nah, jadi orang tidak percaya diri itu dari tadi betul kata Bu Marta, dari pola pikir, dari mindsetnya begitu. Pandangan dia terhadap dirinya sendiri yang saya bilang citra diri itu terlalu rendah, Mas Rum, begitu. Dan nanti kita di sesi berikutnya bagaimana memastikan ini ya. Tapi saya ingin bercerita, cobalah kita masing-masing teman-teman terapis memperhatikan pasien kita masing-masing, apakah seperti yang saya pikirkan tadi, begitu. Lebih lanjut mungkin Bu Marta bisa mengelaborasi ini. Saya mau nambahin aja sedikit ya, yang dari Pak Irwan itu. Benar sih, kadang perlakuan orang yang normal ketika ada kita kan, mungkin mereka agak sedikit, aku harus gimana ya dengan orang tunanetra ini? Begini sudah benarkah? Atau ini masih salah? Atau seperti apa? Gitu kan? Terkadang kita yang sebagai orang tunanetranya sendiri itu, kita juga perlu mengedukasi kayak mengedukasi mereka, mengedukasi mereka supaya saya begini loh Ibu, seperti ini loh Bapak atau Ibu, saya tidak perlu sampai yang gimana banget gitu kan. Kadang kan ada yang sampai banyak kan teman-teman tunanetra yang semuanya disediakan, sampai mengurusi hal-hal pribadi untuk pribadi diri sendiri aja, itu dia ndak boleh, bahkan ndak boleh dengan keluarganya. Jadi sebenarnya kita harus tahu juga dari lingkungan keluarganya ini loh, bagaimana dia memperlakukan si orang yang tunanetra ini. Ketika dia tidak bisa semuanya diladeni, bahasa Jawanya kan semua diladenin, semuanya disiapkan, semuanya ini, sehingga bahasanya mematikan ini ya, kepercayaan dirinya. Jadi ketika karena tidak boleh melakukan hal-hal tertentu, dia jadinya menganggap bahwa dirinya, saya nggak layak, saya nggak bisa, karena saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa melihat, saya nggak bisa masak. Contoh mungkin untuk yang wanita, gitu kan. Untuk yang laki-laki, ya saya sudah tidak bisa bekerja. Padahal di satu titik ini, kalau kita mau bergerak, kita tahu gimana untuk mencari jalannya, ya bisa aja, gitu kan. Dan jangan malu untuk minta tolong. Kalau memang benar-benar nggak bisa, minta tolong lebih baik daripada kita stuck, kita diem aja, kita tanpa berbuat apa-apa, sehingga ya sudah, kitanya nggak ngapa-ngapain, jadi kita tidak menjadi orang yang tidak produktif lagi. Kayak seperti yang di awal tadi saya ngomong di sesi pertama, ketunanetraan atau kebutaan itu bukan akhir dari segalanya. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita masih punya tangan, kita masih punya kaki, kita masih bisa berkomunikasi, seperti itu. Jadi seharusnya kepercayaan diri itu akan dipatahkan melalui kita sendiri. Dan
saya boleh tambahkan sesuatu ya. Ini cerita saya aja gitu. Saya dari lahir. Saya dari lahir, tumbuh besar. Saya dulu di SLB di Surabaya. Saya ambil di Surabaya dan saya pikir hidup saya normal aja kok. Saya masih bisa lihat, ya mungkin ada teman-teman yang sudah total atau saya masih cukup bagus dan lumayan. Gitu kan. Saya pikir satu tingkat saya di atas teman-teman saya yang total, gitu kan. Tapi ketika saya SMA, saya pindah ke Jakarta. Saya pindah di Jakarta dan akhirnya saya bersatu dengan yang normal seperti itu. Saya kagetnya setengah mati. Saya tuh mereka tuh kayak merasa ngapain sih lu, gitu kan? Ngapain, gitu kan? Udah nggak bisa lihat, udah buta, ya sudah diam aja lah, gitu kan? Udah ngapain sekolah, gitu kan? Nyusahin orang, padahal guru-gurunya tidak merasa disusahkan oleh saya, gitu kan? Malah teman-teman saya yang merasa lu tuh nyusahin, lu tuh ngerepotin, gitu kan? Jadi di situ saya coba membuktikan bahwa ya saya memang tunanetra, tapi otak saya masih jalan, saya masih punya 2 tangan, saya masih punya 2 kaki, dan alhamdulillahnya orang tua saya mendukung itu. Lu boleh mata lu nggak melihat, tapi lu masih punya hati, lu masih punya otak yang bagus, lu masih punya fisik yang bagus, kaki masih lengkap, tangan masih lengkap, ya sudah jalani saja. Ibu bapak mendukung seperti itu. Nah, terus berjalannya waktu, saya kuliah, saya kebetulan kuliah di Australia. Justru kapasitas di Australia itu di luar ya, khususnya untuk di luar negeri itu lebih memadai fasilitas. Memang iya, tapi kan memang di situ kepercayaan diri dibangun lagi. Di sendirian tanpa orang tua itu mulai dari awal lagi, membentuk lagi. Oh iya, saya harus terus maju, saya harus terus jalan. Dan kedepannya saya harus terus kuliah sampai selesai. Setelah itu saya selesai dan akhirnya sekarang saya justru di satu titik ini saya bisa bersyukur bahwa saya diterima di keluarga besar saya diterima di orang tua keluarga inti saya. Itulah pembentukan awal saya, karena mereka tidak membatasi ke saya, mereka membebaskan gerak, jadi sehingga kepercayaan diri itu terbangun. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Marta. Baik, saya ke Pak Irwan lagi, Pak Irwan. Ya, Mas Romi. Ya, Pak Irwan, ini kan sebagian besar dari Komunitas Terapis Indonesia ini memang teman-teman tunanetra dan juga terapis ya, profesinya. Iya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pengaruh perasaan percaya diri pada teman-teman terapis ini mempengaruhi pekerjaannya, Pak Irwan? Sangat, Mas Romi ya. Jadi kepercayaan diri dengan profesi ini sangat berkaitan. Kita biasanya juga meletakkan status kita sebagai profesi kita. Siapa sih Romi? Oh, saya pemijat. Gitu. Siapa sih Mata? Saya konselor, kan begitu. Nah, itu ketika dia melabel dirinya sebagai seorang masir, seorang terapis, dan sangat tergantung pada makna terapis yang dipahaminya, Mas Romi. Jadi kalau dia memahami terapis atau pemijat sebagai sesuatu yang rendah, maka dia akan remeh-temeh, maka dia akan rendah juga harga dirinya atau kepercayaan dirinya. Tapi begitu dia menempatkan status terapis sebagai sesuatu yang tinggi, maka dia akan merasa seperti itu. Jadi ini sangat tergantung makna yang diberikan pada profesi pemijat ini. Gitu. Jadi kita mau menyebut kita sebagai pemijat, sebagai terapis, sebagai pengobat atau apapun,
itu sejauh pandangan kita, dan kadang-kadang pandangan ini kita terima begitu saja dari masyarakat, Mas Romi gitu. Iya. Jadi tanpa kita menerawang lebih jauh gitu, melihat lebih jauh bahwa terapi ini sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berarti. Iya. Jadi kadang-kadang kita terlena. Pak, ya? Begitu, Mas Romi. Saya dokter. sedikit cerita ya, Mas Romi. Ya, silakan Pak. Saya mendengar dari salah satu motivator Singapura, James Gui, ya, yang itu dia pernah menginap di sebuah hotel bintang 5. Iya. Dan dia bertemu dengan seorang pekerjanya di hotel itu yang tugasnya hanya gitu, kalau kita bilang hanya ya, kita bilang hanya meriksa ensel pintu setiap hari. Iya. Yang dipandang orang adalah pekerjaan yang remeh-temeh. Betul. Hanya engsel. Tetapi ya James Gui penasaran dengan orang ini dan dia bertanya gitu, kenapa Bapak betul? Dia tanya berapa tahun dia sudah di situ. Ternyata udah bertahun-tahun. Iya. Gitu. Kenapa dia betah? Dia bilang begini, Bapak jangan melihat ini sebuah pekerjaan engsel pintu gitu. Ini pekerjaan saya menyelamatkan manusia. Kaget James Gui. Kok bisa menyelamatkan manusia begitu? Iya. Bapak tahu nggak, kalau hotel ini terjadi kebakaran, yang pertama kali orang buka pintu supaya dia lari. Dan ketika dia membuka pintu, kalau ensel pintunya rusak, apa yang terjadi? Iya. Kata James Gui, ya dia terbakar. Nah itulah, kalau ensel pintunya ini benar, maka dia bisa lari dan dia selamat. Berarti saya menyelamatkan orang itu. Wah. Jadi berapa ribu orang yang setiap hari saya selamatkan. Dia bilang begitu. Iya. Jadi dia memandang pekerjaan itu dalam dan luas gitu, Mas. Iya. Berarti bergantung cara orang tersebut memaknai pekerjaannya, Pak. Begitulah. Jadi saya pikir betapa kita menyembuhkan orang lain, Mas Romi, ya, satu orang, katakanlah dia bos di kantornya. Iya. Kita buat dia sehat sehingga perusahaannya maju. Berapa orang yang terbantu oleh dia? Mungkin puluhan, mungkin ratusan orang. Iya, Pak. Berapa keluarga yang terselamatkan oleh itu? Kita ikut andil walaupun sekian persennya, begitu Mas. Iya. Nah ini yang mungkin jarang diperhatikan oleh teman-teman. Betul. Betapa teman-teman sudah membangun bangsa ini gitu. Jarang. Kalau dia guru, misalnya kita pijat, berapa murid yang bisa dijelaskan dengan baik ketika guru itu sehat? Sehat, iya. Gitu. Kalau dia driver misalnya, berapa orang penumpang yang sudah diselamatkan oleh dia ketika dia sehat? Iya. Dan kita ikut turut andil di situ. Iya. Tuh, jadi nilai kita bukan sekedar 50.000 atau 100.000 itu. Iya. Nilai kita adalah dibalik kesehatan orang itu, dan kesehatan orang itu dibaliknya adalah karya-karya besar yang membangun bangsa ini. Kelangsungan hidup, iya Pak. Betul. Dan saya pernah bertemu dengan seorang yang memijat salah satu pembesar kita ya, wakil presiden gitu. Dan betapa kalau nggak dipijat sama dia, wakil presiden mungkin lemah gitu, mungkin ya. Gitu kan bisa saja ketika dia pijat sehat, berpikir cerdas, kemudian memutuskan satu keputusan presiden yang bisa bangsa ini maju gitu. Berarti dia ikut andil di dalamnya. Iya. Nah itulah yang ingin saya jelaskan untuk salah satu cara membangun bagaimana citra diri kita sebagai pemijat gitu Mas Rob. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya. Ya Mas Romi. Dengan begini kita jadi tahu bahwa rasa percaya diri itu memang penting sekali ditumbuhkan untuk teman-teman Komunitas Terapis Indonesia Pak Irwan. Ya, ya. Ya, Pak Irwan dan Bu Marta, kita break dulu ya. Setelah ini kita akan sampaikan apa sih kiat-kiat untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu setelah yang satu ini.